Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam rahayu, salam sagung dumadi buat para subscriber, juga para pecinta ngaji rasa 99 dimana berada. Semoga kalian semua selalu diberi rahmat, diberi hidayah, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Oke guys, para pecinta ngaji rasa 99, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah pengalaman tentang keilmuan yang bisa membawa pribadi kita ke dimensi lain, atau mungkin bisa dikatakan lolos sukma ya. Dan ilmu ini saya tidak belajar, tapi saya memperolehnya tanpa disengaja waktu saya kerja di Jakarta, tepatnya dalam timur. Jadi ilmu itu amat sungguh sayang jika tidak dikenalkan buat teman-teman semua ya, karena itu amat sangat berguna untuk pembendaraan keilmuan yang ada di negara kita ini guys. Dan sekali lagi, ilmu itu saya peroleh dengan tidak sengaja, karena memang tanpa guru ya. Jadi ilmu itu saya dapat tanpa guru, dan itu aja saya mendapatnya waktu istirahat kerja, posisi capek. Karena itu tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelum ke titik pokok, saya ingin berpesan dulu pada teman-teman semua, berhati-hatilah dalam belajar spiritual, karena belajar spiritual itu sangat berbahaya. Jadi kalau sekiranya berani ya harus yakin, betul-betul berani, jangan ragu-ragu. Kalau tidak berani ya jangan mencoba. Itu menurut saya, karena sangat rawan, resiko bisa gila karena apa ya, kecewa atau apa. Jadi kalau niat belajar spiritual ya harus jangan tanggung-tanggung lah, ya harus semangat betul. Dan orang yang sudah mencapainya menurut saya pasti akan bahagia sekali ya, karena dengan spiritual kita bisa asik, hati tenang, semua masalah bisa terbantukan, walaupun semua tetap berproses. Jadi itulah pentingnya spiritual. Dengan spiritual kita bisa mengenal yang gaib, bisa mengenal sang diri kita pribadi ya. Pokoknya banyak banget lah fungsi-fungsi spiritual itu. Jadi itu pesan saya buat teman-teman semua. Dan kalau sudah pintar atau kenal, perlu ngerti ya, jangan sombong, karena kesombongan itu hanya akan menutup hijab kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa sombong itu hanyalah kotoran hati. Jadi
Kalau sudah sampai melihat, kenal, ya buanglah kesombongan itu, karena itu cara merawat agar kita tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tanda poin aja ya. Halo para subscriber, juga para pecinta ngaji Rasa 99. Jadi sekitar 14 tahun yang lalu itu saya kerja di Jakarta, tepatnya Tebet Utara. Jadi saya mungkin karena capek atau apa ya, jadi siang kan dari pagi sampai sore kerja keras, dan malamnya itu saya merasa kecapekan. Saya naik ke lantai 3. Kebetulan lantai 3 itu ada kayak tempat penginisan kecil yang ada tiripisannya atau terasnya itu loh. Saya melepas lelah di situ. Nah, di depan mata saya itu ya sekitar jarak 2,5 meter ada bola lampu. Karena rasa capek, rasa lelah, saya duduk sambil merokok dan mata tertuju pada lampu yang menyala itu. Setelah sekian lama memandang lampu yang menyala itu, tiba-tiba lampu itu seperti masuk ke mata saya, guys, dan kehangatan lampu itu pun sangat terasa di dalam mata ini. Dan tiba-tiba saya bisa melihat rekan saya ini sedang duduk, dan saya pun melayang sampai ke Monas. Jadi ini kisah nyata ya. Jadi lolos sukma tetapi tidak melalui tirakat, tidak melalui puasa, tidak melalui doa. Ini ilmu yang saya dapat kebetulan sekitar 14 tahun silam di Tebet Dalam Timur. Setelah itu karena rasa penasaran, saya setiap hari selalu mencoba dengan penemuan ilmu yang tanpa belajar, tanpa sengaja itu, untuk bisa mencapai titik lolos sukma itu. Akhirnya bisa, tapi semua perlu proses. Kalau nggak salah itu selama 9 kali itu baru bisa. Jadi contohnya ginilah, hari pertama kan setelah mengalami proses tanpa sengaja itu ya kan, malam berikutnya kan saya mencoba lagi, kok nggak bisa. Mencoba lagi memandang lampu itu dengan sekian menit, sekian jam, kok nggak bisa lolos. Nah, karena rasa-rasa penasaran itu, akhirnya pas yang ke-9 kalau nggak salah itu, seingat saya bisa mencapai titik itu ya. Jadi dalam memandang lampu itu kita perlu memfokuskan diri. Jadi kita perlu fokus bagaimana lampu itu bisa terlihat satu titik di mata kita. Terus kalau lampu itu udah satu titik di mata kita, bagaimana lampu itu bisa masuk ke dalam mata itu, seakan-akan ya terimajinasi jelas di pelupuk mata kita ini, guys. Nah, setelah terjadi itu kita harus memahami volume, ya istilahnya apa ya, frekuensi mungkin ya kalau bahasa ilmiahnya. Jadi umpamanya kita membunyikan radio, jadi kita itu titik lolosnya itu umpamanya titik 9, frekuensi ke-9 ya, kita harus bisa sampai ke frekuensi 9 itu baru bisa lolos itu, guys. Ini pengalaman pribadi yang secara
tidak sengaja tapi nyata. Dan ilmu ini saya rasa tidak berbahaya ya. Yang penting kita kalau berani ya berani, kalau tidak ya tidak. Jadi jangan ragu-ragu. Dan pesan saya, berhati-hatilah dalam melakukan spiritual, dan kalau bisa sebelum melakukan apapun itu berdoa dulu lah. Jadi berdoanya simpel aja kalau menurut saya. Jadi begini, assalamualaikum sedulur tunggal kleranku bareng dino. Terus tujuan kita, niat kita disampaikan. Setelah itu kita membaca lagi, yen rampung balik no aku nang rogoku maneh. Begitu guys. Jadi itu untuk menghindari hal-hal yang kurang berkenan apabila nanti ada satu masalah di dimensi lain. Jadi kita ada yang menjaga, seandainya tidak bisa pulang ya nanti saudara kalian itu seakan-akan membantu kita memasukkan kita lagi ke jasad ini guys. Dan semoga keilmuan ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi, seandainya ada yang berhasil menguasai, gunakanlah sebaiknya, jangan digunakan buat kejelekan, karena merawat ilmu itu lebih susah daripada mendapatkannya. Oke, tonton video berikutnya dengan judul atau tema Dikiruh Abadan Allah. Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman semua. Salam Rahayu, dan jangan lupa like, subscribe, komen. Oke.